Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi bersama JM Channel Tutorial. Di kesempatan ini di depan saya ada Honda Vario. Ini lagi proses bongkar mesin. Ini udah diproses pencucian. Ini masih baru bekas dibongkar, namun ini air radiatornya bocor terus teman-teman. Saya bongkar ulang lagi. Ini bukan di saya tadinya. Oke, ini ada Mio boros BBM. Udah saya proses pembongkaran. Mio All teman-teman. Dan juga ada Beat Cibi. Kalau saya sih di daerah saya ini nyebutnya Beat Cibi. Kalau di daerah saya yang namanya Beat Cibi itu kombi brake. Jadi ini Beat tahun 2017-an. Kalau nggak salah 2017-2018 modelnya kayak gini. Oke, ini Beat New. Tapi bukan yang deluxe. Oke teman-teman, jadi di kesempatan ini sehubungan banyak komentar di video saya tentang masalah motor Beat New seperti ini. Yang masalah hilang tenaga dan berebet. Jadi 90% motor Beat ini masalah seperti itu teman-teman. Makanya saya bikin video lagi. Sekalian saya menjawab komentar-komentar itu. Oke, saya coba nyalakan. Ini motor masalahnya seperti apa. Ini ownernya jauh-jauh datang ke saya. Dia direkomendasikan oleh saudaranya dan temennya teman-teman. Oke, saya nyalakan. Ini udah nyala teman-teman. Lihat. Jadi masalahnya seperti yang di video yang udah saya upload. Jadi ketika kita gaspol, ketika kita gas dadakan dia hilang. Oke, saya akan gas seperti ini. Nah, dia pelan masih ada nih. Dia pelan masih ada, saya gaspol. Nah, dia mati. Tuh. Hampir mati namun nggak mati, teman-teman. Speedometernya di 0, sekian lebihnya. Nah, dia ketika kita lepas lagi gasnya turun dikit, dia baru ada lagi. Oke, saya ulangi. Nah, seperti ini. Ketika kita turunin gas, baru dia naik lagi tenaganya. Kalau kita gaspol, dia speedometernya seperti ini. Kecepatan 10 pun nggak bisa teman-teman. Dan juga ini ada masalahnya, ada dua. Di komentar juga banyak yang komentar, bang katanya kenapa Honda Beat saya di speedometer jalan di 40 pertengahan 60 dia berebet. Ini juga ada masalahnya seperti ini. Nah, di 40 mau ke 60 dia berebet. Namun untuk di kamera sih mungkin nggak begitu kedengaran. Namun ini masalah motor jenis ini 90% masalah seperti itu teman-teman. Oke. Jadi di kesempatan ini saya mau kasih tutorial ke teman-teman tahapan-tahapan masalah maksudnya mengatasi masalah seperti ini. Oke teman-teman, simak terus videonya, jangan di skip-skip. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jika bermanfaat video ini jangan lupa di share, di like, di komen. Insya Allah saya akan jawab. Dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, jadi saya akan langsung proses aja motor ini. Oke teman-teman, ini udah saya bongkar. Udah saya melakukan proses pembongkaran. Jadi kalau teman-teman menemukan masalah seperti ini, langkah-langkahnya yang wajib dilakukan, kita pertama bongkar filter udara. Yang jelas kotor kita ganti. Karena kotor ini bisa menyumbat saluran udara yang dihisap oleh mesin, yang dibutuhkan oleh mesin. Kenapa filter udara kotor ini harus diganti? Karena nantinya BBM yang masuk sama udara dia nggak seimbang, dikarenakan udaranya dikarenakan filter udaranya dia kotor, jadi dia padat. Nanti setelah tidak seimbang, dia pembacaan sensornya error. Karena pembakarannya nggak seimbang, nggak sempurna. Dikarenakan di motor injeksi ini dia banyak sensor teman-teman. Jadi hasil pembakaran dia dibaca oleh sensor, pemasukan udaranya juga dibaca oleh sensor seperti itu. Oke. Yang pertama, yang kedua wajib kita lakukan pembongkaran busi. Nah, seperti ini busi udah jelek.
Mungkin ini busi bawaannya motor dulu, jadi belum pernah diganti. Mereknya juga bawaannya motor nih. Dia businya sangat parah, bisa dilihat kerenggangannya berapa mili. Nah, seperti ini. Ini busi mati nggak teman-teman? Nggak mati. Ini walaupun saya pakai ini bisa. Paling saya bersihkan, saya atur kerenggangannya, saya pasang lagi ini bisa. Namun ini kan udah kecil nih bengkokannya, dia nggak bakalan bertahan lama. Oke, jadi saya akan putuskan untuk ganti aja. Dikarenakan harganya nggak seberapa teman-teman. Oke, jadi busi saya putuskan ganti. Oke, yang kedua. Yang ketiga, sensor ini kalau kita gas mentok dia mati, sensor ini udah lemah. Mati total sih enggak. Jadi dia lemah akibat yang diakibatkan pembacaan tadi nggak sempurna, jadi sensor ini jadi error. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi saya siapkan dulu barang-barang yang mau saya ganti. Oke, jadi setelah kita tiga item ini kita ganti. Nah, 3 item ini kita ganti, ini diwajibkan kita reset. Karena walaupun ini 3 item yang kita ganti ini udah baru, udah kita ganti sama yang baru, kita tidak melakukan reset, itu 80% kemungkinan nggak bakalan sembuh teman-teman. Jadi ada juga yang ketika kita ganti ini 3 item ini kita ganti, kita pasang, itu motor sembuh. Ada juga, namun itu kecil kemungkinan. Jadi diwajibkan harus di reset ulang. Seperti itu teman-teman. Untuk masalah reset, kita bisa reset manual. Kalau kita punya alat, kita bisa melakukan alat reset yang khusus. Namun saya biasa reset manual aja. Untuk video resetnya udah saya kasih tutorial ke teman-teman. Tinggal scroll aja ke bawah di video yang udah saya upload. Oke teman-teman, jadi saya akan siapkan barangnya untuk melakukan pergantian di motor ini. Jadi ini barangnya udah saya siapkan untuk filter udara dan sensor throttle body nih. Untuk businya udah saya siapkan. Businya bukan yang original, namun ini biasa saya pasang ini bagus teman-teman. Oke, dikarenakan yang original nomor satunya saya nggak ada. Oke, jadi saya akan langsung siapkan untuk proses pemasangannya aja. Oke teman-teman, jadi filter udara sudah terpasang, sensor sudah terpasang, dan busi sudah terpasang. Oke, jadi saya akan coba nyalakan sebelum di reset, sebelum melakukan reset. Oke, seperti apa reaksinya? Dia hidup teman-teman. Lansamnya juga udah berubah, dia sekarang jadi besar. Nih. Padahal enggak diputar setelan lansamnya, namun dia udah besar sendiri. Nah, oke, coba saya akan gas. Namun ini diwajibkan untuk di reset teman-teman. Kata saya 80% enggak bakalan sembuh sempurna kalau belum di reset. Kalau misalnya kita reset enggak dapat, udah di reset, udah benar melakukan resetnya, namun dia masih ngempos, bisa jadi pulpamnya harus diperiksa, bisa jadi dinamo pulpamnya juga lemah. Namun biasanya masalah seperti tadi itu cukup ganti part yang udah saya tadi tunjukin dan di reset. Jadi saya belum ngecek untuk bagian pulpamnya teman-teman. Oke, saya coba gas. Nah, dia berebet di kilometer 20 juga udah berebet teman-teman. Nih sebelum saya reset. Mau 40 juga dia susah berebet, dia nahan. Nah, dia nahan. Namun untuk
untuk lewat dari 60 dia normal. Oke, coba saya gaspol sekaligus seperti tadi. Setelah melakukan pergantian sensor dan busi tadi. Oke. Nah, dia masalah itu udah sembuh karena sensornya udah diganti. Oke, jadi saya tinggal melakukan reset. Untuk reset mungkin gak saya videokan soalnya takut kepanjangan juga videonya, dan juga saya udah bikin di video yang udah saya upload. Oke, saya akan reset dulu. Oke teman-teman, ini udah saya reset, udah saya ganti juga dinamo pulpamnya. Namun tadi setelah saya reset, dia masih belum sembuh teman-teman. Namun sekarang udah sembuh, jadi dia tenaganya dari bawah sampai atas tarikannya dia ngisi. Tadi sebelum, maksudnya sesudah saya reset di kilometer 20 dia nahan. Makanya saya lakukan ganti dinamo pulpam, baru dia dapat teman-teman. Ini dinamo pulpam, filter pulpam saya ganti. Jadi kenapa saya tidak langsung ganti dinamo pulpam? Jadi kalau saya itu maksudnya melakukan perbaikan motor dari hal yang kecil dulu. Jadi saya tidak langsung yang maksudnya melakukan pergantian yang besar. Jadi misalnya saya untuk ditarikan atas dia kosong ini masalahnya. Jadi masalahnya ditarikan atas kosong ini tidak hitam. Dan wajib dilakukan reset. Namun setelah saya reset dia tetap nggak dapat. Ternyata dinamo pulpamnya ini harus diganti. Seperti itu. Jadi udah saya bicarakan. Jadi saya tidak langsung memponis yang lebih mahal dulu. Jadi saya biasa lakukan yang ringan-ringan dulu. Setelah yang ringan dia masih ada masalahnya, baru saya ganti yang agak besar gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi alhamdulillah ini motor udah normal. Jadi langsungnya dia enak, tarikannya dia dapat. Ketika kita gas spontan juga dia ngisi. Oke teman-teman, jadi mungkin ini saja video dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi itu dia masalah Honda Beat New yang sering terjadi nahan tenaganya dan tarikannya tidak enak. Seperti itu teman-teman. Jadi bisa ikuti sesuai tutorial video saya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.